Kita bisa lihat di sini, gempa vulkanotektonik dalam itu dicirikan dengan awalan yang tegas, kemudian amplitudo itu lebih tajam di lereng daripada di sekitar puncak. Kemudian frekuensinya itu di atas 5 Hz. Nah, ini kemudian yang kedua, yang vulkanotektonik dangkal, ini sebenarnya sama prosesnya seperti vulkanotektonik dalam, yaitu patahan batu, jadi batuan yang patah di kedalaman. Namun yang membedakan adalah ini lokasinya berbeda. Kalau yang dalam itu lokasinya, mohon maaf ini kebalik ya. Ini kebalik. Yang dalam itu di lebih dalam dari 1,5 kilometer. Kemudian yang dangkal itu di atas 1,5 kilometer dari puncak. Nah, perbedaan lokasi ini kemudian kemudian bisa dibedakan dari ciri-cirinya, yaitu kalau vulkanik dalam itu stasiun yang lereng itu lebih tajam amplitudenya, adapun yang dangkal itu yang puncak yang lebih tajam perubahan amplitudenya. Bisa dilihat di gambar gempanya sendiri di sebelah kiri. Kemudian gempa multifase. Gempa multifase ini mirip-mirip sebenarnya dengan sebelumnya, namun ini dia retakan batuan, jadi tidak patahan tapi retakan batuan yang disebabkan karena pergerakan fluida yang terhalang oleh ruang yang lebih sempit daripada volumenya. Nah ini kemudian secara bentuk itu dicirikan dengan awalan yang juga cukup tegas, namun tidak terlalu tegas. Kemudian perubahan amplitudo yang landai, tidak tajam seperti sebelumnya. Dan frekuensinya juga lebih rendah. Kemudian kelompok yang kedua adalah frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah ini ada yang frekuensi rendah dia event yang pendek, ada yang dia event yang panjang. Kalau event yang pendek ini adalah kita sebut sebagai low frekuensi. Nah, di sini tentu dari namanya, cirinya adalah frekuensinya rendah, kurang dari 2 Hz. Kemudian yang kedua adalah tremor. Nah, ini adalah tergolong frekuensi rendah biasanya, meskipun juga ada tremor frekuensi tinggi. Itu keduanya adalah karena proses pergerakan fluida yang dia itu cenderung disebabkan karena sifat fluidanya dan interaksi dengan batuannya, dengan batuan sekitar. Kemudian gempa yang lain, kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah gempa yang dia bersumber dari dalam gunung. Ada gempa yang terakhir adalah gempa guguran, kita sebut guguran, ataupun istilah di jenis gempa kami adalah rockfall. Nah ini ciri khasnya adalah awalan yang lemah, kemudian perubahan amplitudo yang landai, dan durasi yang panjang. Biasanya mempunyai frekuensi yang tinggi. Ada jenis gempa yang lain, yaitu gempa hembusan, namun tidak kami tampilkan di sini. Dia karakternya seperti guguran, hanya frekuensinya lebih monoton seperti itu. Tentu dari namanya dia mencerminkan adanya hembusan gas. Itu adalah jenis-jenis gempa yang ada di Gunung Merapi. Contoh dari seismometer broadband ada dan seismometer short period ada di samping kanan ini. Bedanya adalah respon frekuensinya. Kalau yang broadband ini lebih lebar, kalau yang short period ini lebih pendek. Jadi kalau yang short period ini optimalnya di 1 Hz frekuensi dari getarannya. Adapun kalau yang jadi 1 Hz ke atas ya, 1 Hz ke atas. Adapun yang
yang broadband ini lebih rendah lagi, yaitu sekitar 0,03 Hz sampai 50 bahkan 100 Hz. Dan juga kalau broadband ini kemampuan rentang gerakannya itu lebih lebar, lebih besar. Kalau yang satelit ini lebih kecil. Jadi ada getaran-getaran yang terlalu kuat, maka pada seismometer satelit ini dia akan terpotong sinyal gempanya.